Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada aksi nyata kedua dengan saya CGP Nelda Wita dari SD Negeri 117 Kota Pekanbaru. Kegiatan aksi nyata yang telah dilakukan pada aksi nyata yang pertama yaitu Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila membawakan hasil yang sangat baik dalam perubahan yang dilakukan oleh CGP dan guru-guru yang ada di komunitas CGP. Dampak ini terlihat dari pembuatan kurikulum, perubahan RPP dengan mempertimbangkan media dan model pembelajaran, serta melakukan evaluasi dengan memperhatikan kemampuan siswa yang beragam. Sebagai guru penggerak, CGP harus mampu mengeksplorasi dan berkolaborasi dalam melakukan perubahan nyata di lingkungan. Untuk itu, pada aksi nyata yang kedua, CGP akan melakukan asesmen pada kegiatan yang telah dilakukan. Asesmen akan dilakukan kepada guru dan siswa, serta orang tua. Tujuan dari kegiatan asesmen yang akan dilakukan untuk melihat nilai-nilai dan peran guru yang dimiliki oleh CGP. Kemudian sebagai bahan perbaikan bagi CGP untuk meningkatkan dan mengeksplor kemampuan CGP. Pihak-pihak yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua. Untuk itu, mari kita dengarkan tanggapan dari Kepala Sekolah SD Negeri 117 Pekanbaru, yaitu Ibu Hajah Sli Surastri MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita bersama. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah kesehatan serta kesempatan. Salawat beriringan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hal ini saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 117 Pekanbaru mengucapkan ribuan terima kasih dengan terpilihnya guru saya Nelda Wita menjadi calon guru penggerak. Di sini sebagai aksi nyata yang telah dilakukan oleh guru kami tersebut, yaitu yang pertama pembuatan daripada kurikulum yang sudah dimodifikasi untuk anak-anak kami di SD Negeri 117 Pekanbaru ini. Kemudian juga memodifikasi pembuatan daripada RPP sesuai dengan media dan model pembelajarannya. Selanjutnya juga aksi nyata berikutnya adalah pembuatan daripada bagaimana mengevaluasi daripada pembelajaran yang sesuai dengan hambatan, minat, dan bakat yang ada pada anak-anak kami di SD Negeri 117 Pekanbaru ini. Untuk diketahui Bapak Ibu, sebagai laporan saya sebagai kepala sekolah, di sini dari hasil pembuatan daripada kurikulum yang sudah dimodifikasi ini, insya Allah sudah tercapai sekitar 100% yang dapat dilakukan oleh guru-guru kami di SD Negeri 117. Kemudian untuk pembuatan RPP, insya Allah itu sekitar 80% sudah terlaksana juga. Sedangkan untuk penataan sarana prasarana untuk masalah anak-anak kami untuk mendapatkan pembelajaran secara classroom, itu penataan di kelas itu sekitar juga 92%. Nah, untuk pengevaluasian secara global saya sudah menilainya sekitar terlaksana 100% juga. Alhamdulillah. Untuk itu Ibu ketahui bahwa
tingkat keberhasilan ini saya rasa sangat-sangat membuat guru-guru kami di SD Negeri 117 ini merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh CGP ini sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru kami. Kenapa? Karena kegiatan ini membawa guru-guru kami menjadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana mengefisienkan, menyesuaikan antara RPP dengan minat anak. Kemudian apa yang sudah direncanakan di RPP itu memang betul-betul disesuaikan dengan bakat minat yang ada pada anak kami di sekolah ini. Karena apa? Sekolah kami adalah sekolah inklusi yang mempunyai keberagaman tingkat kecerdasan maupun minat dan bakat yang sangat berbeda. Dan ini juga berbeda dengan sekolah reguler yang biasanya. Untuk itu apa yang sudah dilakukan oleh CGP ini sangat membantu sekali bagi guru-guru kami yang ada di sekolah. Tidak hanya guru, bahkan tendiknya juga tenaga pendidik yang lainnya, karena kami punya 10 orang guru kelas dan 4 orang guru bidang studi, dan ini juga sangat bermanfaat bagi orang tua yang ada di SD Negeri 117 ini, karena keterlibatan orang tua juga kami ikut sertakan atau diikut sertakan oleh CGP itu sendiri, diundang untuk diadakan sosialisasi dalam pembuatan RPP maupun penataan kelas. Sedangkan untuk kelemahannya dalam pelaksanaan daripada kegiatan ini, sekolah kami ini mungkin dalam kegiatan ini masih ingin memerlukan waktu yang banyak, karena untuk mencapai keberhasilan tentu saja perlu pengevaluasian, mungkin akan diulang kembali, perlu kami hal-hal yang mungkin perlu diulang, sehingga tidak bisa sekali dalam kegiatan itu. Jadi kami mengharapkan kepada CGP nantinya supaya nanti bisa merefleksikan atau menambah mungkin waktu dalam kegiatan ini untuk kita sama-sama bisa lebih sempurna lagi, katakanlah tidak sempurna tetapi mendekati sempurna, sehingga apa yang kita harapkan dapat betul-betul berhasil. Nah, kemudian apa yang dilakukan CGP juga, kegiatan ini menambah wawasan bagi guru-guru kami, apalagi sekarang di masa pandemi. Nah, ini kurikulum yang kami lakukan di sekarang tentu kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan yang ada di masa sekarang ini. Nah, jadi ini sangat perlu kami rasakan keuntungan dari pelatihan atau kegiatan ini. Kemudian adapun saran saya untuk kedepannya, yaitulah seperti yang kami harapkan tadi, untuk lebih ada waktu lebih lama lagi untuk pengevaluasian atau penambahan untuk kegiatan lain yang dirasa sangat membantu bagi guru-guru kami maupun kepada tenaga lainnya. Kalau pendapat saya tentang CGP Ibu Neldawita ini sangat luar biasa, karena saya sebagai kepala sekolahnya, Ibu Neldawita adalah seorang guru yang cerdas, semangat, sangat antusias, tidak mudah menyerah, apapun bentuk pekerjaan selalu siap untuk dia lakukan. Bahkan kalau soal IT atau bahkan Ibu Neldawita adalah seorang yang sangat profesional, saya rasa. Bahkan dia bisa mengajari semua guru-guru, wali murid di masa pandemi ini. Sangat saya butuhkan tenaganya, dan
karena Ibu Nelda Wita, saya merasa pekerjaan saya semakin bisa ringan karena bantuan beliau. Dan tidak tanggung-tanggung, memang Ibu Nelda Wita ini adalah memang betul-betul menjadi motor penggerak di sekolah saya untuk sebagai motivator dari guru-guru, sehingga guru-guru yang lainnya menjadi juga lebih semangat baik dalam pembelajaran, baik untuk berinovasi. Iya, Bu Nelda Wita adalah sebagai motivator dan inovator di sekolah saya ini. Mungkin itu saja tanggapan saya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh CGP di sekolah saya ini. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini menambah semangat bagi guru-guru lainnya. Mudah-mudahan juga ke depannya dengan adanya CGP Bu Nelda Wita ini akan lahir CGP-CGP lain yang ada di sekolah saya ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar tanggapan dari Kepala Sekolah Ibu Haja Sri Sulastri dan berupa harapan-harapan yang dimiliki oleh beliau untuk masa yang akan datang, kita coba dengarkan dari sahabat guru SD Negeri 117 Pekanbaru bagaimana berjalannya kegiatan yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Mulyati Ningsih dari SD 117 Pekanbaru, merupakan teman dari Ibu Nelda Wita, yang teman saya yang selalu memberikan dorongan-dorongan dalam pengembangan ilmu di bidang pendidikan. Alhamdulillah selama ini Ibu Nelda Wita memberikan karya-karya atau bimbingan dalam ilmu pembelajaran daring atau PJJ. Di sini Ibu Nelda Wita mengajarkan kami dalam penilaian atau asesmen di classroom, sehingga pembelajaran yang ada di SD 117, pembelajaran daring, dapat terlaksana dengan baik. Selama ini Ibu Nelda Wita memberikan motivasinya serta mengajarkan kami teman sejawatnya, sehingga teman-teman di sini dapat ilmu yang sangat-sangat berguna. Harapan saya kepada Ibu Nelda Wita selalu dapat membimbing kami dan mengembangkan karya-karyanya di bidang pendidikan, sehingga pendidikan yang ada di sekolah kami tetap bisa berjalan dan maju. Untuk itu kami harapkan kepada Ibu Nelda Wita jangan bosan dalam membina atau membimbing temannya yang ada di SD 117 Pekanbaru, sehingga guru-guru yang ada di sini dapat mengembangkan ilmu dan karya-karyanya. Semoga Ibu Nelda sehat selalu. Salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putri, tenaga kependidikan dari SD Negeri 117 Pekanbaru. Dalam kegiatan nasi nyata ini yang dilakukan oleh CGP Nelda Wita dengan tema Merdeka Belajar Profil Pelajar Pancasila. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembuatan kurikulum untuk siswa ABK, merevisi RPP yang memperhatikan model dan media pembelajaran, pemetaan sarana prasarana yang dilakukan melalui Google Classroom, serta pembuatan evaluasi belajar dengan membuat soal penilaian semester
bagi siswa ABK. Dampak positif yang kami dapatkan dari kegiatan ini, kami mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sebagai sekolah inklusi, SD Negeri 117 Pekanbaru tentunya memiliki karakteristik yang unik. Ada siswa yang memiliki keterbatasan. Untuk itu diperlukan penanganan yang khusus sesuai dengan kemampuannya. Hambatan dari kegiatan ini ialah keterbatasan waktu, sehingga Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang terbatas. Menurut saya, CGP Naldawita memiliki karakter yang mandiri, pekerja keras, tangguh, dan dapat bekerja sama dalam tim, dan juga bisa menjadi motivator bagi rekan-rekannya. Harapannya dari kegiatan tersebut untuk yang akan datang agar dapat memiliki rentang waktu pelaksanaan yang lebih lama. Sekian dari kami, guru SD Negeri 117 Pekanbaru, mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggapan Kepala Sekolah dan guru SD Negeri 117 Pekanbaru, dapat kita melihat nilai-nilai diri yang dimiliki oleh seorang guru penggerak dan bagaimana kegiatan yang dilaksanakan dapat berpengaruh dalam meningkatkan merdeka belajar. Dan bagaimana pula pembelajaran yang dilakukan oleh seorang CGP dalam masa pandemi ini. Kita coba akan dengarkan tanggapan dari murid dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan kelemahan dan kelebihan saya saat pembelajaran melalui classroom yang selama ini saya jalani. Kelemahan yang saya temui selama pembelajaran di classroom, kadang juga susah sinyal, kadang suka masuk, bisa terlempar keluar. Khusus untuk mata pelajaran matematika, terkadang belum paham betul, tapi waktunya terbatas. Kelebihannya, kita bisa belajar dalam keadaan tenang. Terkadang bila kita belum paham, waktunya agak panjang sampai malam hari. Itu saja, Bu. Jadi kita bisa mengejar ketertinggalan. Yang saya sukai pembelajaran online, kalau saya tidak bisa, saya bisa melihat Google. Yang saya tidak sukai, jenuh, Bu. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan bertanya langsung kepada guru apabila saya masih belum paham pembelajarannya. Harapan saya ke depannya, semoga virus ini bisa segera pergi dari negara yang kita cintai ini, supaya kami bisa kembali ke sekolah dengan bahagia dan belajar dengan tenang bersama teman-teman dan ibu bapak guru di sekolah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Kegiatan pembelajaran di classroom ada agama, IPS, PPKN, SBDP, MTK, BMR, dan PJOK. Pembelajaran yang saya sukai PPKN, agama, IPA, dan SBDP. Pembelajaran yang tidak saya sukai BMR karena saya kurang paham tulisan Arab Melayu. Harapan saya ke depannya, semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa sekolah lagi. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang pelajaran yang saya sukai dan tidak saya sukai. Semua pelajaran sangat saya sukai, tetapi pelajaran IPS sangat saya sukai dan pelajaran bahasa Indonesia tidak saya sukai karena agak sulit untuk dipahami. Saya menginginkan pelajaran dengan tatap muka, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, saya lebih menyukai Zoom. Karena Zoom bisa langsung bertanya kepada guru. Karena Zoom hanya bisa 30 menit, jadi saya kecewa dan suka keluar. Jadi saya menginginkan agar ibu mencari solusi agar bisa lebih lama lagi bertatap muka dan bisa lebih lama lagi bertanya kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza dan ini orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua memberikan tanggapan tentang pembelajaran PJJ ini. Yang pertama, keunggulan pembelajaran PJJ ini dapat membantu anak-anak belajar melalui online. Apalagi dapat paket dari pemerintah. Bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang sedang belajar. Terus yang kedua, tentang kelemahan pembelajaran PJJ ini. Yang pertama, kelemahannya itu soal jaringan. Kadang ada, kadang hilang timbul jaringannya, sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya tidak dapat dilihat. Terus yang kedua, kelemahannya itu soal paket. Kebanyakan ibu-ibunya atau orang tuanya mengeluhkan tentang paket yang habis atau paket yang tidak ada, sehingga dapat menghambat pembelajaran anak-anak yang sedang mereka kerjakan. Terus tentang kelemahannya itu, pembelajaran PJJ ini anak-anak kita kebanyakan kurang mengerti melalui online ini. Kalau di sekolah mereka bisa mengerti tentang pembelajaran ini dan memahami materi-materi yang diberikan oleh guru mereka yang ada di sekolah. Harapan dan masukan kita agar memberikan kepada orang tua agar memberikan motivasi atau dukungan kepada anak-anak kita agar mereka bisa belajar lebih baik dan mendapatkan nilai yang bagus sehingga mereka bisa bersemangat belajar melalui online ini. Itulah harapan kami kepada orang tua agar bisa memantau anak-anaknya untuk belajar melalui online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan asesmen pada aksi nyata 1.2 telah dilaksanakan. Kegiatan ini dapat sebagai bahan refleksi untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Bagi CGP, kegiatan ini dapat melihat nilai-nilai diri yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Tetap semangat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.